Kasus pembunuhan Munir. Aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib tidak pernah menyangka perjalanan menuju Belanda akan menjadi sebuah tragedi. Ia tewas diracuni, kini belasan tahun berlalu keadilan untuknya masih belum terwujud. Dari unsur keadilan, memasuki tahun ke-17 misteri meninggalnya Munir Said Talib pada 7 September 2004, hingga saat ini masih diselimuti kegelapan. Segala upaya yang dilakukan untuk mengungkap keadilan dan kepastian hukum terhadap kasus Munir seakan menemui jalan yang buntu. Bagaimana tidak buntu? Pada pertengahan Februari 2016, Kemensetnek mengklaim tidak menguasai dan mengetahui keberadaan dokumen laporan akhir tim pencarian fakta. Dokumen tersebut tidak pernah dibuka ke publik dan tiba-tiba hilang. Dari unsur kemanfaatan, kasus kematian Munir dapat menjadi pembelajaran bagi negara Indonesia untuk segera meninggalkan cara-cara yang otoriter. Karena semua rakyat Indonesia memiliki hak hidup, hak keadilan, dan hak atas rasa nyaman. Dari unsur kepastian hukum, menurut saya dalam kasus Munir ini belum terwujud. Karena sudah 17 tahun berlalu, masih banyak misteri yang belum terungkap di balik kematian Munir. Bahkan dalang utama di balik kasus ini pun belum terungkap. Pada tanggal 22 September 2016 di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo berjanji untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan salah satunya adalah kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Talib di depan para pakar dan praktisi hukum. Jokowi mengatakan bahwa kasus pelanggaran HAM memerlukan sebuah tindakan dan penegakan hukum yang tegas. Namun, hingga kini kasus tersebut masih belum juga diusut dan tetap jalan di tempat. Kasus ini bahkan sudah terancam kadaluarsa karena status perkaranya yang tak kunjung berubah. Padahal kasus kematian Munir terancam kadaluarsa bila perkaranya tidak berubah menjadi pelanggaran HAM berat. Tertera dalam pasal 78 ayat 1 angka 4 KUHP yang berisi mengenai aturan menggugurkan wewenang untuk memproses hukum terhadap pelaku. Jika sudah mencapai tenggang waktu yaitu selama 18 tahun, bagi kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka alat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum. Artinya, pada tahun 2022 nanti, jika kasus Munir ini tidak juga tuntas, maka kasusnya akan kadaluarsa. Hal ini juga akan membuktikan bahwa negara sangat lalai dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dan gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk menjamin HAM